Halo everybody, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Untuk kalian yang baru saja menemukan channel ini, bantu Mimin untuk mengembangkan channel ini, dengan cara like, comment and subscribe. Episode pun dimulai. Sudarsan masuk ke dalam hutan menunggu Data datang. Salah seorang pengawal itu bertanya, apakah Data akan datang? Sudarsan menjawab tentu dia akan datang untuk menyelamatkan istri dan keluarganya. Di sisi lain Data bergerak maju di hutan. Kembali ke tempat Sudarsan, Sudarsan lalu berkata kepada anak buahnya Data akan datang seperti seorang raja. Tapi pergi seperti seorang pengemis. Dari apapun cara dia datang, kita harus tetap menyambutnya. Data dan rombongannya masih dalam perjalanan. Data lalu memberi isyarat untuk berhenti. Data berkata, Kalawati sangat cerdik, dia pasti sudah memasang perangkap dan sangat berbahaya untuk kita pergi bersama. Jadi kita akan pergi dengan pasukan yang berbeda. Kala dan para keluarga yang disandra kini diperlihatkan. Kemudian pengawalnya menginjak ke panggung rumput. Di sana ada 3 kursi. Kala melihat itu kemudian menghampiri mereka. Kemudian Kala berkata, selamat untuk adik-adikku, adik ipar, ibu, Bajirao. Data sangat mencintaimu, oleh karena itu aku sudah membuat peraturan khusus kalian. Aku akan membuat kalian duduk di atas tahta dengan penuh hormat. Kala memerintahkan pada pengawal untuk mengikat Sahib, Naku dan Baji. Kini mereka terikat dengan kursi. Sementara Kisor, Lila dan Rup teringat dengan tiang. Sementara di hutan Sudarsan sedang berdiri untuk menyambut Data dan anak buahnya. Beberapa pengawal sudah memanjat pohon untuk berjaga-jaga saat kedatangan Data. Di sisi lain kini Data sedang mempersiapkan serangan dahsyat. Dia melewati hutan. Beberapa pengawal mencoba menghentikan Data. Dia menyerang mereka dengan pedangnya. Salah satu pengawal Sudarsan mencoba membidik Data dengan pistol dan Data melihatnya. Data lalu menancapkan pisau kepada pengawal Sudarsan. Dan pisau itu pun kini berhasil mendarat mulus di dada pengawal itu. Sudarsan kini mulai merasakan bahaya di sekitarnya. Tapi dia tidak dapat melihat apa-apa. Mahadev menghabisi pengawal yang bersembunyi di pepohonan dan Data menghambisi orang yang datang dari jalannya. Di sisi lain, Kalawati sedang menyaksikan keluarganya yang sedang diikat. Pengawal menegur Baji. Pengawal itu bertanya, Baji, mengapa matamu menunjukkan kepadaku? Aku akan mengeluarkan matamu. Kalawati berkata, biarkan teman sejati ini bertemu untuk terakhir kali. Tapi aku tidak yakin kalau Data akan datang untuk menyelamatkan mereka semua. Baji menyahut, Kala tentaramu saja cukup untukku. Kala berkata, kamu belum kehilangan sifatmu, lihat di sekeliling kamu ada bom di mana-mana. Bahkan jika Data datang ke sini dia tidak akan bisa melarikan diri hidup-hidup. Seluruh keluarga akan dibakar menjadi abu. Kamu harus melihat siapa yang akan mati terlebih dahulu. Di sisi lain Sudarsan melihat pengawal tergantung di pepohonan. Dia pun mengambil teropong dan dia melihat-lihat lewat teropong itu. Dia lalu melihat pengawal yang lain tergeletak di tanah. Sudarsan berteriak pada Data lalu menembak ke darah. Rombongan Data kini keluar dari semak-semak, kemudian mereka pun menyerang Sudarsan dan pengawal-pengawalnya. Sudarsan membalasnya dan Mahadev kini jatuh di tanah. Sudarsan mengambil pistolnya dan membidik ke arah Mahadev. Data lalu datang, lalu ia melepaskan pistol Sudarsan dengan pedangnya. Data memberi Sudarsan dengan satu tendangan dan Data pun kemudian turun dari kudanya. Data lalu berjalan mendekati Sudarsan.
Sudarsan kini ketakutan dan ia berkata, jika kau menghabisiku maka kau akan melihat mayat istri dan keluargamu. Jika kau membunuhku, lalu bagaimana kau akan menyelamatkan mereka? Datta berkata, seperti Sri Ram yang menyelamatkan Sita dari Rahwana, seperti Sri Krishna yang menyelamatkan orang-orang dari Kansa. Datta menghajar Sudarsan dan memegang kerahnya. Datta berkata lagi, seperti Pandawa sudah mengalahkan Paurawa di medan perang, seperti itulah aku akan mengalahkan Kalawati dan anak buahnya. Datta memberikannya lagi pukulan terakhir dan kini Sudarsan jatuh ke tanah. Datta lalu mengangkat Sudarsan untuk berdiri dengan memegangi kerahnya. Sudarsan berkata, aku tidak melakukan apapun pada keluargamu, itu Kala yang melakukannya. Datta berkata, sekarang kamu yang membawaku menghampiri Kala. Kemudian Datta menaikkan Sudarsan di atas kudunya. Datta lalu berpaling kepada orang desa lalu ia berkata, sekarang ini adalah pertempuranku. Aku berterima kasih kepada kalian, karena telah membantuku sampai saat ini. Aku tidak akan pernah melupakan jasa-jasa kalian. Sekarang aku akan pergi sendiri menghadapi Kala. Mahadev berkata, baiklah. Tapi kita akan segera bertemu. Kemudian Datta pun pergi menaiki kuda bersama Sudarsan. Beberapa saat, Kala dan para sandera menunggu Datta datang. Mereka melihat jalan dan mereka melihat debu terbang di udara. Kala kemudian merasa tidak nyaman dan dia kini merasakan jika Datta telah datang. Kala berkata, saudaraku sudah datang atau haruskah kita katakan Datta Damodar Patil telah datang? Baji berkata, kakak sudah datang setelah kakak membunuh tentaramu. Selanjutnya kakak menempatkanmu di ranjang kematianmu. Kala menjawab, kau akan melihat siapa yang akan menempati ranjang kematian. Suara kuda kini terdengar semakin dekat. Datta kini datang dengan kudanya. Kala duduk tegang. Naku tersenyum dan yang lainnya pun bahagia. Nah, cukup seru saja kan cerita dari Nakusa. Oke, cukup sekian dulu cerita Nakusa hari ini. Mimin pamit undur diri dari hadapan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.